Di desa Cibesi ini masih sangat melimpah area pesawahan, makanya masih dengan mudah menemukan belut di sini. Nah, aku sama si teteh-teteh ini mau masak belut cobek, makanan yang udah ada sejak dulu di sini. Sekarang kita mau masak belut cobek. Tapi sebelum dimasak ini sama bumbu-bumbunya, si belutnya itu harus dibakar dulu. Kiai punten. Ya. Belutnya dibelin Siap. satu kali. Oh, berat ya. Ya. Gampang ya. Iya. Sebelum dibakar, belut ditusuk dengan bambu yang udah diruncingkan ujungnya. Jadi mirip dengan tusuk sate ya. Ternyata susah loh nusuk belut, apalagi keadaannya lagi hidup kayak gini. Ya licin ya Pak ya, licin terus masih berontak gitu. Harus pakai tenaga deh. Belut dibakar di atas bara. Jangan langsung kena apinya ya, nanti bau asapnya terlalu kuat. Belum lagi nanti luarnya cepat gosong, sedangkan bagian dalamnya masih mentah. Jadi tujuan dibakar dulu seperti ini tuh untuk pas dimasak nanti hilang bau amisnya. Jadi kerasanya pas makan itu nanti lebih enak. Sambil nunggu bumbu-bumbunya kelar dibuat sama si teteh, aku harus memisahkan antara daging dan tulang belutnya, euy. Jangan lupa buang kepala dan kotorannya, biar rasanya nggak pahit. Jadi belut-belut tadi setelah dibakar itu dibersihkan, kepalanya dipisahkan, isinya dikeluarkan seperti usus, empedu dan lain-lain. Kemudian direndos seperti ini. Tujuannya biar nanti ketika disatukan dengan bumbu lebih terasa bumbunya. Nggak perlu sampai benar-benar halus ya, cukup sampai agak empuk dan serat-serat dagingnya terlihat. Nah, kalau bumbunya udah siap, belutnya juga udah siap. Sekarang kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Bumbu yang menyerupai sambal ini emang sangat lengkap. Jadi lebih mirip sambal daripada bumbu ulek biasa. Oh iya, ada tips nih biar amisnya hilang. Kalau terlalu kering, jangan kasih air ya. Lebih baik tambah lagi dengan sedikit minyak. Gurih deh, gurih. Belut yang udah digoreng ini udah bener-bener kering, manisnya tetap ada, amisnya bener-bener hilang. Orang zaman dulu masak belut cobek ini biasanya saat dihancurkan, belut langsung diulek dengan bumbu-bumbu sambalnya. Baru langsung ditumis seperti ini. Beuh, raos pisan euy. Ada minuman khas di desa Sukalaksana yang bisa kalian coba. Namanya teh kewer. Teh ini terbuat dari biji kewer. Nah, aku sama teteh-teteh ini mau ambil buah kewernya. Ini namanya biji kewer. Biji kewer ini nanti diolah jadi teh. Ini yang dipetik yang warna hitam kan Bu ya? Yang dipetik warna hitam. Soalnya dia udah mateng.
Kewer sebenarnya sejenis tumbuhan semak dengan nama latin Senna septentrionalis. Bentuk buahnya memanjang seperti petai Cina, tapi agak membulat mirip kacang polong. Kalau di Jawa sering disebut godong seno. Berapa kilo? Buah kewer yang sudah kering bisa langsung dikupas dan diambil bijinya. Dari pohon kewer tadi yang akan diolah menjadi teh itu adalah bijinya. Bungkus bijinya itu kelihatan seperti buncis di awalnya. Tapi kalau kita buka, dalamnya itu kayak wijen, cuman dia lebih gelap warnanya. Biasanya berapa lama? Iya. Yang ini disangrai dulu. Ya. Nih, ya. Masukin dulu. Tambahin lagi. Selanjutnya, biji kewer disangrai sampai matang. Proses sangrai membuat biji kewer lebih kering dan aromanya jauh lebih harum. Walaupun dia disebut teh, proses pengolahan pertamanya itu justru disangrai, sama seperti kopi. Jadi, dari proses ini kita tunggu sampai bijinya benar-benar kering seperti kopi. Kalau dilihat memang mirip kopi ya, bijinya harus disangrai dulu sampai kering. Tapi dari cara penyeduhannya, minuman hangat ini lebih cocok disebut teh loh. Teh kewer ini sudah diproduksi dan dikonsumsi oleh warga desa Sukalaksana dari zaman dulu. Awalnya, daun teh itu dibawa ke Belanda, jadi pengganti teh untuk warga di sini adalah dari pohon kewer tadi. Tuh, baru pada tahu kan? Dulunya warga pribumi tidak bisa menikmati teh. Jadi mereka memanfaatkan biji kewer untuk dijadikan teh. Walaupun awal munculnya karena kepepet, ternyata teh kewer punya banyak manfaat loh. Terutama dalam urusan pencernaan dan sakit pinggang. Ranggining sering disebut dengan kerupuk tepung beras. Lebih banyak beredar di sekitar puncak seperti daerah Subang dan Bogor. Beras hitam, beras merah, dan beras putih ini ditumbuk dulu sampai halus, sampai jadi tepung. Ya, enggak Bu. Ya. Salah satu bahan makanan yang khas dari desa Cibesi adalah beras hitam. Beras hitam ini biasanya digunakan untuk membuat ranggining. Ranggining itu bentuknya seperti kerupuk mie, tapi lebih kering lagi. Nah, ada salah satu teknik yang sekarang jarang dipakai. Biasanya setelah jadi tepung langsung dibuat jadi adonan.
Tapi masyarakat di Cibesi ini mah biasa mengukus tepung berasnya lebih dulu. Anaknya Bu. Nah, langsung aja lembut deh. Partosan. Setelah dikukus, tepung beras dibuat dengan cara dicampur dengan tepung aci, garam, kencur, dan berbagai macam bumbu lainnya sambil dikasih sedikit air. Bu, nyobian cik abdi. Oh, mohon mangga, Ya. mangga. Nyobiannya. Mohon mangga. Dikit unggul kan ya? Mohon. Lah berat gini. Beras yang ditumbuk tadi dikukus dulu. Jadi lebih gampang kalis atau udah jadi adonan. Kalau gak dikukus, dia bakal susah banget ketika dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah, kalau udah kalis, berarti bisa langsung dicetak. Cetakannya hampir sama dengan cetakan kerupuk pada umumnya. Adonan dimasukkan, kemudian bagian atasnya ditekan. Nah, bagian bawahnya ada lubang kecil tempat adonan keluar. Ya, lagi. Ini di sini alat cetak nanggining. Di sini masih pakai alat yang tradisional. Rata-rata juga udah pada pakai mesin. Tapi walaupun berat ngedorongnya, hasilnya tetap sama-sama aja sama hasil cetakan mesin. Ya, ini karena pakai aci, dia jadi gampang dibentuk. Bisa dibuletin, bisa dibikin kotak, dan lain-lain. Tapi kalau nggak pakai aci, bisa gampang banget hancur. Setelah dicetak dan dibentuk, calon ranggining ini harus dikukus lagi. Tujuannya biar adonannya benar-benar matang. Kemudian susun di atas tampah biar lebih mudah saat menjemurnya. Jemur ya, Bu? Ya, Bener, Bu. Terus ya, lalu garing. Lagi baik. Biasanya menjemur ranggining ini kalau musim panas bisa 1 hari, tapi kalau lagi musim hujan dan banyak mendungnya bisa 2-3 hari. Kalau udah kering sih, gorengnya teh juga cepat banget. Biasanya harus butuh minyak yang banyak biar ranggining bisa terendam sepenuhnya. Apalagi saat matang, biasanya mengembang hampir 2 kali lipat. Rasanya mirip banget rangginang. Cuma kan kalau rangginang dia dibuatnya dari beras ketan. Sedangkan ini dari beras yang langsung ditumbuk. Jadi ini gampang banget hancurnya, sehingga butuh waktu jemur yang lebih lama.